Selamat datang kembali di seri burung terindah dan paling memukau di dunia. Bagian kelima ini, membawa kamu lebih dalam ke dunia burung yang penuh warna dan keindahan. Dari pegunungan tertinggi hingga hutan tropis terdalam, kami telah mengumpulkan spesies burung yang paling menakjubkan, yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe, sebagai bentuk dukungan kamu terhadap upaya perlindungan satwa liar, terutama burung di habitat alaminya. Twelve-Winged Bird of Paradise, Seleucidis melanoleuca. Cendrawasih 12 kawat, dikenal juga sebagai cendrawasih mati kawat, merupakan salah satu burung endemik Papua yang memukau dengan keindahan dan keunikan morfologinya. Burung ini termasuk dalam keluarga Paradisaeidae dan menjadi satu-satunya spesies dalam genus Seleucidis. Jantan dewasa memiliki bulu hitam mengilap dengan hiasan bulu kuning cerah di sisi perutnya, serta 12 bulu kawat hitam yang melengkung ke atas dari bagian belakang tubuhnya. Paruhnya panjang dan berwarna hitam, dengan mata beriris merah menyala. Sebaliknya, betina berukuran lebih kecil dengan bulu berwarna coklat dan tidak memiliki hiasan bulu kawat seperti jantan. Habitat alaminya berada di hutan dataran rendah Papua, termasuk Pulau Salawati dan wilayah Papua Nugini. Sering ditemukan di hutan rawa, hutan sagu, dan daerah yang ditumbuhi tanaman pandanus. Burung ini aktif pada siang hari dan sering terlihat bertengger di cabang pohon yang tinggi. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan, serangga, dan nektar. Selama musim kawin, burung jantan akan melakukan tarian khas di atas cabang pohon untuk menarik perhatian betina, memperlihatkan bulu-bulu indahnya dalam gerakan yang kompleks. Meskipun memiliki persebaran yang relatif luas, cendrawasih 12 kawat menghadapi ancaman dari deforestasi dan perubahan iklim yang dapat mengganggu habitat alaminya. Namun menurut daftar IUCN, spesies ini masih dikategorikan sebagai list concern atau risiko rendah. Upaya konservasi tetap diperlukan untuk memastikan kelestarian burung ini di alam liar. Keindahan dan keunikan cendrawasih 12 kawat menjadikannya simbol penting dalam budaya Papua dan kekayaan biodiversitas Indonesia. Long-tailed manakin, Cirrosipia linearis. Long-tailed manakin atau manakin ekor panjang adalah spesies burung kecil dari keluarga Pipridae yang menghuni hutan-hutan tropis di Amerika Tengah, termasuk Meksiko bagian selatan, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, dan Costa Rica. Burung jantan dewasa memiliki bulu hitam dengan punggung biru cerah, mahkota merah menyala, dan 2 bulu ekor tengah yang sangat panjang. Sebaliknya, betina dan burung muda berwarna hijau zaitun dengan bagian bawah tubuh yang lebih pucat. Ukuran tubuhnya sekitar 10 cm dengan berat sekitar 18 gram, menjadikannya salah satu manakin yang relatif besar. Salah satu hal paling menarik dari manakin ekor panjang adalah perilaku kawinnya yang kompleks dan kooperatif. Burung jantan membentuk pasangan atau trio jangka panjang untuk melakukan tarian kawin yang terkoordinasi di tempat yang disebut lek. Dalam tarian ini, mereka melompat dan mengepakkan sayap secara bergantian di atas cabang horizontal, menghasilkan pertunjukan yang memukau untuk menarik perhatian betina. Uniknya, hanya jantan dominan yang berkesempatan untuk kawin, sementara jantan lainnya berperan sebagai pendamping dan belajar dari pengalaman tersebut. Meskipun menghadapi tantangan seperti degradasi habitat, manakin ekor panjang masih tergolong sebagai spesies dengan status konservasi list concern menurut IUCN. Populasinya dianggap stabil dengan persebaran yang luas di berbagai jenis hutan tropis, baik yang lembab maupun kering. King of Saxony Bird of Paradise, Pteridophora alberti. Cendrawasih Raja Saksoni adalah salah satu spesies burung cendrawasih yang menonjol karena penampilannya yang unik dan memukau. Burung jantan dewasa memiliki panjang tubuh sekitar 22 cm dan dihiasi dengan bulu berwarna hitam dan kuning. Ciri khas utamanya adalah 2 helai bulu kepala yang sangat panjang, mencapai 50 cm, berwarna biru seperti enamel, yang dapat ditegakkan secara sesuai keinginannya. Bulu-bulu ini begitu unik, sehingga ketika spesimen pertama dibawa ke Eropa,
berbeda, banyak yang mengira itu adalah hasil rekayasa. Sebaliknya, betina memiliki bulu berwarna coklat keabu-abuan dengan pola garis-garis pada bagian bawah tubuhnya. Habitat alami cendrawasih Raja Saksoni berada di hutan pegunungan Papua, tersebar dari Pegunungan Welan di Papua Barat hingga Pegunungan Kratke dan Gunung Gilwe di Papua Nugini, pada ketinggian antara 1.300 hingga 2.850 meter di atas permukaan laut. Meskipun umumnya ditemukan pada ketinggian 1.800 hingga 2.500 meter, mendiami hutan pegunungan yang lebat dan sering ditemukan di tepi hutan atau area yang sedikit terganggu. Perilaku kawin burung ini juga menarik perhatian. Burung jantan dikenal karena nyanyiannya yang khas, menyerupai suara desisan statis radio yang berlangsung selama 4 hingga 5 detik dan biasanya diulangi setiap menit. Selama musim kawin, jantan akan menampilkan tarian yang memukau, menggunakan bulu kepala panjangnya untuk menarik perhatian betina. Mereka adalah poligini, di mana jantan kawin dengan beberapa betina, dan betina bertanggung jawab penuh atas pembangunan sarang dan perawatan anak. Meskipun bulu hias jantan sering diburu untuk keperluan upacara adat oleh penduduk lokal, spesies ini masih tergolong risiko rendah menurut IUCN, dengan populasi yang relatif stabil di habitat alaminya. Campotro upial, Icterus jamakai. Corupiao, dikenal juga sebagai Campotro upial dalam bahasa Inggris, adalah burung Passeriformes dari keluarga Icteridae yang endemik di Brasil. Burung ini memiliki penampilan mencolok, dengan kombinasi warna oranye terang pada tubuh dan hitam pada kepala, punggung, serta ekornya. Sayapnya dihiasi dengan bercak putih yang kontras, dan matanya berwarna terang dengan paruh kuat yang memiliki pangkal berwarna kebiruan. Ukuran tubuhnya berkisar antara 23 hingga 26 cm, dengan berat sekitar 67 gram untuk jantan dan 58 gram untuk betina. Menariknya, spesies ini tidak menunjukkan dimorfisme seksual yang mencolok. Habitat alaminya meliputi wilayah timur laut, tengah, dan tenggara Brasil, termasuk negara bagian seperti Maranhão, para bagian timur, Goiás, dan Tocantins. Burung ini umumnya ditemukan di daerah semi kering seperti Caatinga, semak belukar kering, dan hutan gugur tropis, sering terlihat bertengger di kaktus atau pohon terbuka. Mereka adalah omnivora, memakan berbagai jenis makanan seperti serangga, buah-buahan, biji-bijian, dan bahkan telur burung lain. Dalam hal reproduksi, Corupiao dikenal sebagai monogami sosial dengan musim kawin yang terjadi pada bulan Februari. Menariknya, mereka sering menggunakan atau merebut sarang burung lain, seperti Anumbius annumbi dan Pseudoseisura cristata, untuk membesarkan anak-anaknya. Meskipun populasinya saat ini dianggap stabil dan dikategorikan sebagai least concern oleh IUCN, spesies ini menghadapi ancaman dari perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar, terutama karena suara kicauannya yang merdu dan kemampuannya meniru suara lain, termasuk lagu-lagu populer. Selain itu, degradasi habitat akibat deforestasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, upaya konservasi dan perlindungan habitat alami sangat penting untuk memastikan keberlangsungan spesies ini di alam liar. Ribbon-tailed Astrapia, Astrapia mayeri. Astrapia ekorpita, dikenal juga sebagai Astrapia Sau-Meyer, adalah salah satu burung cendrawasih yang paling mencolok dan eksotis. Burung jantan dewasa memiliki tubuh berwarna hitam beludru dengan kilau hijau zaitun dan perunggu, serta dihiasi 2 bulu ekor putih panjang seperti pita yang dapat mencapai lebih dari 1 meter, menjadikannya burung dengan rasio panjang ekor terhadap tubuh terbesar di dunia. Sebaliknya, betina berwarna coklat kehitaman dengan bulu ekor yang lebih pendek dan tidak memiliki hiasan mencolok. Panjang tubuh jantan sekitar 125 cm, termasuk ekor, sementara betina sekitar 35 cm. Burung ini endemik di hutan pegunungan dan subalpin Papua Nugini, terutama di wilayah pegunungan tengah bagian barat seperti Gunung Hagen, Gunung Gilwe, dan Doma Peak, pada ketinggian antara 1.800 hingga 3.450 meter di atas permukaan laut. Habitatnya meliputi hutan lumut pegunungan dan tepi hutan yang lebat. Astrapia ekorpita adalah pemakan buah, terutama dari pohon payung, Saphiflera, serta serangga, laba-laba, dan kadang-kadang katak.
Selama musim kawin, jantan melakukan tarian lek yang kompleks dengan melompat-lompat di antara cabang, sambil menegakkan bulu ekornya untuk menarik perhatian betina. Meskipun populasinya belum diketahui secara pasti, Astrapia ekor pita dianggap cukup umum di habitatnya yang sulit dijangkau. Namun, spesies ini menghadapi ancaman dari perburuan untuk bulu ekornya yang indah dan degradasi habitat akibat penebangan hutan. Menurut IUCN, status konservasinya adalah list concern, meskipun terdapat penurunan populasi secara perlahan. Red Caped Manakin, Ceratophypra mentalis. Manakin kepala merah adalah burung kecil dari keluarga Pipridae yang dikenal karena perilaku kawin jantan yang unik dan mencolok. Burung jantan memiliki tubuh berwarna hitam beludru dengan kepala merah terang, paha kuning cerah, dan dagu serta bagian bawah sayap berwarna kuning pucat. Sebaliknya, betina berwarna hijau zaitun dengan bagian bawah tubuh yang lebih pucat dan kaki berwarna coklat kusam. Burung ini memiliki panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 16 gram. Tersebar di Meksiko, Amerika Tengah, hingga Kolombia dan Ekuador, menghuni hutan hujan tropis dataran rendah hingga ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Salah satu ciri khas manakin kepala merah adalah tarian kawin jantan yang menyerupai moonwalk Michael Jackson. Dalam pertunjukan ini, burung jantan bergerak mundur dengan cepat di atas cabang, sambil mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara khas. Tarian ini bertujuan untuk menarik perhatian betina dalam area lek, yaitu tempat berkumpulnya beberapa jantan untuk memamerkan tarian mereka. Selain itu, manakin kepala merah adalah frugivora, memakan berbagai jenis buah dari tanaman seperti Clidemia, Miconia, dan Psychotria. Buah-buahan ini dicerna dengan cepat, biasanya kurang dari 18 menit, memungkinkan burung ini mengonsumsi volume besar buah dalam waktu singkat. Meskipun menghadapi ancaman seperti degradasi habitat, manakin kepala merah masih tergolong sebagai spesies dengan status konservasi list concern menurut IUCN. Populasinya dianggap stabil dengan persebaran yang luas di berbagai jenis hutan tropis. White-headed Trogon, Harpactes whiteheadi. Trogon kepala putih adalah spesies burung endemik yang hanya ditemukan di Pulau Borneo, khususnya di hutan pegunungan primer pada ketinggian antara 900 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut. Burung ini dikenal karena penampilannya yang mencolok dan perbedaan warna antara jantan dan betina. Jantan memiliki kepala dan dada berwarna merah cerah dengan tenggorokan hitam, sedangkan betina didominasi warna coklat kemerahan. Panjang tubuhnya berkisar antara 29 hingga 33 cm, menjadikannya salah satu trogon terbesar di Borneo. Secara ekologis, trogon kepala putih lebih menyukai hutan pegunungan yang lembab dan sering ditemukan di lembah-lembah basah. Merupakan penghuni tetap yang tidak bermigrasi, dan populasinya dianggap tidak umum serta kurang dipahami dengan baik. Meskipun informasi mengenai perilaku dan ekologi spesies ini masih terbatas, diketahui bahwa mereka memakan serangga, juga mengonsumsi berbagai bahan tumbuhan, termasuk buah dan biji. Dalam hal konservasi, trogon kepala putih dikategorikan sebagai spesies mampir terancam oleh IUCN. Meskipun jumlah populasinya belum terkuantifikasi secara pasti, diperkirakan mengalami penurunan akibat hilangnya habitat, terutama karena penebangan hutan dan konversi lahan untuk pertanian di daerah pegunungan tempat mereka hidup. Greater Bird of Paradise, Paradisea apoda. Cendrawasih besar adalah salah satu spesies burung cendrawasih yang paling memukau dan ikonik, berasal dari hutan hujan dataran rendah dan perbukitan di barat daya Pulau Papua dan Kepulauan Aru di Indonesia. Burung ini terkenal karena penampilan jantan yang spektakuler, tubuh berwarna coklat keemasan, kepala kuning cerah, tenggorokan hijau zamrud berkilau, dan dihiasi dengan sepasang bulu panjang berwarna kuning dan putih yang menjuntai dari sisi tubuhnya. Betina memiliki penampilan lebih sederhana dengan bulu berwarna coklat polos. Panjang tubuh burung ini dapat mencapai 43 cm, dengan bulu hias jantan yang menambah panjang keseluruhan tubuhnya. Nama ilmiahnya apoda, yang berarti tanpa kaki, diberikan oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758. Nama ini berasal dari kesalahpahaman awal di Eropa, di mana spesimen burung yang dikirim dari Papua telah dihilangkan kakinya oleh penduduk lokal untuk keperluan perdagangan. Hal ini menyebabkan mitos bahwa burung ini tidak pernah mendarat dan selalu melayang di udara, sehingga dianggap sebagai burung dari surga.
Cendrawasih besar adalah burung frugivora yang juga memakan serangga dan arthropoda kecil. Jantan melakukan tarian lek yang rumit untuk menarik perhatian betina, dengan melompat-lompat dan memamerkan bulu hiasnya di cabang pohon yang telah dibersihkan. Setelah kawin, betina akan membangun sarang berbentuk cawan dan merawat anak-anaknya tanpa bantuan jantan. Meskipun populasinya saat ini masih stabil dan dikategorikan sebagai least concern oleh IUCN, cendrawasih besar menghadapi ancaman dari perburuan untuk perdagangan bulu dan kehilangan habitat akibat deforestasi. Upaya konservasi yang berfokus pada perlindungan habitat alami dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini di alam liar. Raggiana Bird of Paradise, Paradisaea raggiana. Cendrawasih raggiana, juga dikenal sebagai cendrawasih count raggi, adalah salah satu burung cendrawasih yang paling mencolok dan berperan penting sebagai simbol budaya di Papua Nugini. Burung ini tersebar luas di hutan dataran rendah dan perbukitan di bagian selatan dan timur laut Pulau Papua. Sebagai burung nasional Papua Nugini, citranya menghiasi bendera negara dan menjadi lambang kebanggaan nasional. Burung jantan dewasa memiliki penampilan yang mencolok dengan kepala berwarna kuning, tenggorokan hijau zamrud, dada hitam, dan bulu hias panjang berwarna merah hingga oranye, tergantung pada subspesiesnya. Subspesies raggiana memiliki bulu merah terang, sementara Augusta victoria, yang dikenal sebagai cendrawasih permaisuri Jerman, memiliki bulu oranye aprikot. Betina memiliki warna coklat marun yang lebih sederhana. Panjang tubuh burung ini sekitar 34 cm. Cendrawasih raggiana adalah burung poligami. Jantan berkumpul dalam kelompok lek untuk memamerkan tarian dan suara, guna menarik perhatian betina. Tarian ini melibatkan gerakan sayap dan kepala yang khas. Makanan utamanya adalah buah-buahan dan arthropoda, menjadikannya agen penting dalam penyebaran biji tanaman hutan seperti mahoni dan pala. Meskipun bulu hiasnya sering digunakan dalam upacara adat, populasi cendrawasih raggiana tetap stabil dan dikategorikan sebagai least concern oleh IUCN. Namun, tekanan dari perburuan dan hilangnya habitat akibat deforestasi tetap menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Masket trogon, Trogon personatus. Trogon bertopeng adalah burung berukuran sedang dari keluarga Trogonidae yang menghuni hutan pegunungan lembab di Amerika Selatan, terutama di wilayah Andes dan Venezuela. Burung ini dikenal karena penampilannya yang mencolok dan perbedaan warna antara jantan dan betina. Jantan memiliki kepala, dada atas, dan punggung berwarna hijau mengilap, dada bawah dan perut merah cerah yang dipisahkan oleh pita putih sempit, serta lingkar mata merah mencolok. Betina berwarna coklat di bagian atas dengan dada dan perut merah muda hingga merah, serta lingkar mata putih sebagian. Panjang tubuh burung ini sekitar 27 cm dengan berat sekitar 56 gram. Terdapat 8 subspesies yang diakui, masing-masing dengan variasi warna dan distribusi geografis yang berbeda. Habitat alaminya berada pada ketinggian antara 1.200 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut. Trogon bertopeng sering ditemukan bertengger diam di cabang pohon, memakan buah-buahan dan serangga. Untuk berkembang biak, burung ini menggali lubang sarang di batang pohon yang membusuk secara vertikal. Meskipun menghadapi ancaman dari perusakan habitat, trogon bertopeng masih tergolong sebagai spesies dengan status konservasi least concern menurut IUCN. Populasinya dianggap stabil dengan persebaran yang luas di berbagai jenis hutan pegunungan. Blue-footed booby, Sula nebousi. Bubi kaki biru adalah burung laut yang mudah dikenali berkat kakinya yang berwarna biru cerah. Spesies ini menghuni wilayah tropis dan subtropis di Samudra Pasifik bagian timur, mulai dari Teluk California di Meksiko hingga pesisir Peru. Sekitar setengah dari populasi berkembang biak di Kepulauan Galapagos. Nama bubi berasal dari bahasa Spanyol bobo, yang berarti bodoh atau ceroboh, merujuk pada gerakan kikuk burung ini saat berada di darat. Ciri khas utama burung ini adalah kakinya yang berwarna biru mencolok, hasil dari pigmen karotenoid yang diperoleh melalui konsumsi ikan segar. Warna kaki ini memainkan peran penting dalam ritual kawin, di mana jantan akan memamerkan kakinya dengan mengangkat dan menurunkannya secara bergantian untuk menarik perhatian betina. Kecerahan warna kaki juga menjadi indikator kesehatan dan kondisi nutrisi burung tersebut. Bubi kaki biru berburu dengan cara menyelam dari ketinggian ke dalam air untuk menangkap ikan, seringkali berburu dalam kelompok.
Mereka biasanya bertelur 1 hingga 3 butir, dengan penetasan yang tidak serempak, yang dapat menyebabkan perbedaan ukuran antar anak. Dalam kondisi kekurangan makanan, dapat terjadi persaingan antar saudara hingga salah satunya mati. Meskipun menghadapi ancaman seperti perubahan iklim dan gangguan habitat, populasi bubi kaki biru saat ini dikategorikan sebagai Least Concern oleh IUCN. Wire-crested Thorntail, Discosura populairi. Thorntail jambul kawat adalah salah satu burung kolibri paling mencolok dan langka yang menghuni hutan lembab di lereng timur Pegunungan Andes, khususnya di Kolombia Timur, Ekuador Timur, dan Peru Timur Laut. Burung jantan dewasa memiliki panjang sekitar 11,4 cm, termasuk ekor, dengan berat sekitar 2,5 gram, menjadikannya salah satu burung terkecil di dunia. Ciri khasnya adalah jambul tipis seperti kawat berwarna hijau mengilap di kepala, dan ekor panjang bercabang berwarna biru baja dengan bulu luar yang sangat sempit. Betina tidak memiliki jambul, dengan ekor yang lebih pendek dan hanya sedikit bercabang, serta memiliki garis putih mencolok di pipi, dan bagian bawah tubuh berwarna hitam dengan bercak putih di sisi tubuh. Spesies ini mendiami tepi dan bagian dalam hutan lembab, di ketinggian antara 500 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut. Mereka terutama mencari nektar di kanopi hutan, dengan preferensi pada bunga pohon inga, dan juga menangkap serangga kecil di udara. Meskipun tergolong sebagai spesies dengan status konservasi Least Concern oleh IUCN, habitat alaminya menghadapi ancaman serius akibat deforestasi intensif di wilayah Amazon. Populasinya dianggap langka dan terfragmentasi, dengan beberapa catatan pengamatan di Bolivia. Golden-breasted starling, Lamprotornis regius. Jalak dada kuning, juga dikenal sebagai jalak raja, adalah burung pengicau berukuran sedang yang berasal dari keluarga Sturnidae. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 35 cm dan dikenal karena bulunya yang berwarna cerah dan mengilap. Bagian kepala dan punggung atasnya berwarna hijau metalik, dada dan perut berwarna kuning keemasan cerah, sedangkan sayap, punggung, leher, dan ekor panjangnya berwarna biru ungu metalik. Iris matanya berwarna putih mencolok, dan paruh serta kakinya berwarna gelap. Kedua jenis kelamin memiliki penampilan serupa, sementara burung muda memiliki warna yang lebih kusam dibandingkan dewasa. Habitat alami meliputi wilayah Afrika Timur Laut, termasuk Somalia, Ethiopia, Kenya, dan Tanzania bagian utara. Menghuni padang rumput, sabana, semak berduri, dan hutan kering berduri. Biasa ditemukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 12 ekor. Jalak dada kuning bersifat monogami dan bersarang di lubang pohon, seringkali memanfaatkan lubang yang ditinggalkan oleh burung pelatuk. Dalam hal makanan, jalak dada kuning lebih banyak mengonsumsi serangga dan rayap, berbeda dengan jalak berwarna cerah lainnya yang cenderung memakan buah. Mereka menangkap serangga saat terbang dan menggali sarang rayap untuk mencari mangsa. Kadang-kadang, mereka juga memakan siput, laba-laba, krustasea, atau vertebrata kecil seperti kadal. Meskipun menghadapi ancaman dari perusakan habitat, populasi jalak dada kuning saat ini dianggap stabil dan dikategorikan sebagai Least Concern oleh IUCN. Wire-tailed manakin, Pipra filicauda. Manakin ekor kawat adalah burung kecil dari keluarga Pipridae yang menghuni hutan hujan tropis di Amazon Barat, termasuk wilayah timur Ekuador, Kolombia, Peru Utara, dan Brasil Barat Laut. Burung jantan dewasa memiliki penampilan mencolok dengan kepala merah terang, wajah dan bagian bawah tubuh berwarna kuning cerah, serta punggung dan sayap hitam. Ciri khasnya adalah 2 helai bulu ekor panjang dan tipis menyerupai kawat yang menjuntai ke belakang. Betina berwarna hijau zaitun kusam dengan semburat kuning di dagu dan dada, serta memiliki ekor yang lebih pendek dan tanpa kawat. Spesies ini mendiami hutan dataran rendah yang lembab, terutama di dekat aliran sungai dan hutan sekunder tua. Manakin ekor kawat dikenal karena perilaku kawinnya yang unik, di mana jantan berkumpul di area tertentu, dan melakukan tarian yang terkoordinasi untuk menarik perhatian betina. Tarian ini melibatkan gerakan cepat dan sinkron antar jantan, menunjukkan tingkat kerjasama sosial yang tinggi dalam konteks kompetisi seksual. Meskipun habitatnya menghadapi tekanan dari deforestasi dan fragmentasi hutan, manakin ekor kawat saat ini dikategorikan sebagai spesies dengan status konservasi Least Concern oleh IUCN. Populasinya dianggap stabil dan tersebar luas di wilayah Amazon Barat. Chestnut ear aracari, Pteroglossus castanotis.
Arasari telinga coklat adalah burung berukuran sedang dari keluarga toucan, Ramphastidae, yang mendiami hutan hujan tropis di Amerika Selatan, khususnya di Brasil, Bolivia, Paraguay, dan Argentina. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 43 hingga 47 cm dan berat antara 220 hingga 310 gram. Ciri khasnya meliputi kepala hitam, area telinga berwarna coklat kemerahan, punggung dan ekor hijau tua, serta dada kuning dengan satu pita merah melintang. Paruhnya yang besar berwarna coklat tua dengan garis kuning oranye di sepanjang mandibula atas, dan mata berwarna putih dikelilingi oleh kulit wajah berwarna biru keabu-abuan. Spesies ini biasanya ditemukan di tepi hutan dan hutan sekunder, seringkali dekat dengan pemukiman manusia dan kebun. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan dikenal aktif mencari makanan di tajuk pohon. Makanan utamanya adalah buah-buahan, tetapi mereka juga mengonsumsi serangga dan terkadang telur atau anak burung lain. Arasari telinga coklat bersarang di lubang pohon, seringkali memanfaatkan lubang yang ditinggalkan oleh burung pelatuk. Betina biasanya bertelur antara 2 hingga 4 butir, dan kedua induk berbagi tugas dalam mengerami telur serta merawat anak-anaknya. Meskipun menghadapi ancaman dari deforestasi dan hilangnya habitat, spesies ini saat ini dikategorikan sebagai risiko rendah oleh IUCN, menunjukkan populasi yang relatif stabil.